Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Banyak cara dilakukan untuk menjaga stamina dan kesehatan. Apalagi semenjak pandemi COVID-19, masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan, baik dengan olahraga maupun dengan mengubah gaya hidup. Seperti pemilihan bahan makanan maupun dengan mengonsumsi cara herbal, salah satunya adalah bahan kunyit. Nah, saat ini sudah bersama saya public figure yang cukup concern untuk menerapkan gaya hidup sehat dan juga produk-produk berbahan herbal seperti kunyit. Sudah hadir bersama saya ada Darius Sinatria. Selamat siang, Mas. Dan juga Dr. Rianti selaku ahli apa, Dok? Herbal Medik. Herbal Medik. Oke, kita akan coba ke Mas Darius terlebih dahulu. Mas Darius sebagai public figure yang konsisten menjaga kesehatan, pastikan ada godaan-godaannya yang cukup kuat ya untuk agak melenceng dari kehidupan sehat. Apa godaan-godaan dan bagaimana cara menjaga konsistensinya seperti itu? Iya, sebenarnya kalau bicara gaya hidup sehat, aku concern sama dua hal utama ya. Satu adalah pola makan, yang kedua adalah olahraga. Dua hal utama itu saya pikir sudah sangat cukup untuk membantu kita bisa memiliki atau memulai gaya hidup sehat. Kalau pola makan sudah pasti asupan yang kita makan, makanan-makanan yang kita konsumsi harus makanan yang sehat. Dan juga kita lengkapi dengan suplemen herbal. Sebisa mungkin herbal, karena Indonesia kaya dengan rempah-rempah, dengan herbal yang begitu berkhasiat. Jadi itu juga bisa kita konsumsi. Dan sesibuk apapun kegiatan kita, sebisa mungkin disempatkan untuk bisa tetap berolahraga. Nah, misalnya tubuh kita sudah mulai mengirim sinyal nih, Mas, kayak udah nggak enak di badan. Kira-kira apa yang harus dijaga? Biasanya kita lihat lagi dalam beberapa hari ke belakang apa yang kita konsumsi. Apakah ada asupan yang kurang baik sebenarnya untuk badan kita atau justru ada asupan yang berlebihan misalnya. Itu kita lihat dulu dan sebisa mungkin kita kontrol, kita kurangi. Oke, nah coba aku mau ke Dr. Dianti. Dr. Dianti, kalau berbicara mengenai bahan-bahan herbal kan memang tadi seperti dibilang negara kita berlimpah sekali bahan-bahan herbal. Nah, masyarakat juga percaya, banyak yang percaya dengan khasiat herbal dibandingkan dengan obat kimia. Nah, apa yang perlu diperhatikan ketika mengonsumsi herbal dan bagaimana cara mengolahnya sendiri untuk kesehatan tubuh? Ya, betul sekali Mbak Gema. Jadi kalau kita mau mengkonsumsi herbal dan mendapatkan khasiatnya, setidaknya kita harus perhatikan beberapa ketepatan berikut ini. Yang pertama, harus tepat indikasinya. Ini herbal kita gunakan untuk apa? Oke. Betul ya. Kedua, tepat bahannya yang dipilih. Karena kalau kita mau menanam sendiri ini terutama, ketika tidak mencapai masa panennya, itu kandungannya akan berbeda. Gitu. Jadi kita pastikan, misalkan nih kunyit bagusnya dipanen satu musim tanam ya, 6 bulan. Tapi kalau kurang dari 6 bulan kita panen, khasiatnya kurang. Gitu. Kemudian tepat takarannya, harus berapa kali sehari diminum. Itu juga harus jadi pengetahuan. Kemudian juga tepat cara pengolahannya. Kalau kita mau mengolah sendiri di rumah, harus dilakukan dengan cara yang higienis. Kemudian dicuci, kemudian juga kalau mau dikeringkan yang sampai berjamur, gitu. Lalu kemudian kalau misalkan kita mau mengkonsumsi gitu ya dengan cara-cara yang sederhana seperti itu tadi. Ketepatan-ketepatan itulah yang harus kita jalankan sehingga kita bisa mendapatkan manfaat dari herbal. Jangan sampai kita sudah mengkonsumsi herbal tapi caranya salah, dosisnya salah, akhirnya yang nyalahkannya apa? Minum herbal tidak berkhasiat. Berarti emang nggak boleh asal juga walaupun herbal langsung dikonsumsi begitu ya. Kalau Mas Darius sendiri di tengah-tengah aktivitas yang padat ini, apa herbal yang dikonsumsi untuk saat ini? Aku pikir paling basic ya, karena kesehatan kita itu kan salah satu bersumber dari lambung. Ketika lambung kita sehat, lambung kita kuat, daya tahan tubuh kita, imunitas kita juga semakin baik. Jadi saya mengkonsumsi suplemen herbal sari kunyit yang memang bisa membantu untuk menjaga kondisi lambung kita. Ngomong-ngomong kunyit, ini kan memang terkenalnya untuk kesehatan lambung, tapi ternyata bisa buat daya tahan tubuh juga ya, Dok ya. Ini bagaimana khasiat untuk tubuh sebenarnya? Ngomong-ngomong soal kunyit sebenarnya banyak sekali khasiatnya, karena di dalam kunyit itu berbagai senyawa ya, termasuk kurkuminoid yang paling utama, senyawa yang sudah diuji baik secara preklinis maupun secara klinis. Kurkuminoid ini memiliki beberapa khasiat, contohnya anti radang, antioksidan, terus kemudian imunomodulator atau menstimulasi sistem imun, dan juga untuk anti kanker. Jadi nggak hanya untuk obat lambung sebetulnya. Nah, mungkin untuk rasa kan kunyit ini asam ya, Dok ya. Biasanya kalau orang mau mengonsumsi kunyit tetap nikmat, dicampurnya tuh bahan yang aman untuk ketemu kunyit itu apa aja supaya nggak salah khasiatnya gitu? Iya, sebetulnya kalau kita dosisnya tepat, tidak berlebihan, kunyit tuh enak loh. Mau dicampur dengan madu boleh, gitu. Mau dicampur dengan misalkan gula aren juga boleh.
nggak masalah. Berarti masih aman ya? Iya, mau campur dengan kunyit sama asam, jadinya kunyit asam malah nikmat banget. Kalau Mas Darius gimana? Biasa kunyit pure aja atau dicampur-campur? Iya, mungkin kalau awal-awal dulu cukup repot ya, harus ngupas dulu, harus marut dulu, terus diperes lagi atau diolah lagi, dimasak lagi gitu ya. Tapi kalau sekarang sudah sangat praktis karena Sido Muncul melalui Sido Muncul Natural itu menyediakan suplemen herbal, salah satunya adalah sari kunyit yang memang begitu praktis karena bentuknya soft capsule. Jadi bisa kita konsumsi dan ini sangat membantu kita untuk bisa memenuhi kebutuhan kita dengan praktis, sangat mudah, dibawa kemana-mana, bisa dilihat kan produknya, sangat modern gitu ya. Jadi ini sangat-sangat membantu kita untuk bisa mengkonsumsi suplemen herbal dengan praktis dan aman seperti tadi dokter juga sudah jelaskan. Oke, berarti bisa dibawa kemana-mana tanpa harus mengolah lagi ya. Oke, baik, kita akan lanjutkan dialog kita, tapi pemirsa tetap bersama kami karena kita masih akan kembali untuk Anda. Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali di Newsline, kita akan lanjutkan dialog bersama dengan Dr. Yanti dan juga Mas Darius mengenai hidup sehat dengan cara herbal. Nah, Dr. Yanti, kan kalau bicara herbal nih kebanyakan masyarakat sudah terbayang rangkaian prosesnya tuh ribet diolah di rumah. Nah, ini ada sering kendala karena males repot, males kotor mungkin masyarakat. Nah, ada solusi nggak, Dok? Ya, sebenarnya tidak masalah ya. Kita tuh yang penting konsumsi herbal. Mau dengan kita bikin sendiri, olah sendiri dengan cara tadi saya sampaikan ya, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan termasuk bersihannya, kemudian juga bagaimana cara penyimpanannya dan pengolahannya. Tapi ketika misalkan seperti saya juga nih sering traveling atau sering keluar kota, boleh kok mengkonsumsi sediaan yang praktis, siap minum, dan itu mengandung senyawa-senyawa yang sudah dijadikan satu gitu dalam kemasan. Saya pikir kalau ada yang seperti itu luar biasa. Contohnya misalkan kunyit atau sambiloto gitu. Apalagi yang sifatnya mungkin kalau diminum langsung ada yang kurang nyaman dengan rasanya gitu ya. Jadi ketika ada sediaan herbal modern itu biasanya saya juga merekomendasikan untuk kita minum untuk sehari-hari ya. Di dalam jadi minum herbal itu bisa dalam segala kondisi, mau di rumah, mau sedang perjalanan. Dan di Indonesia ini saat ini sudah banyak sekali gitu ya sediaan-sediaan herbal modern. Pikir bagus. Dan dalam bentuk kemasan pun asal diolahnya juga masih enak itu buat yang paling dikonsumsi penting. ya. Kalau misalkan mau memilih dengan kemasan sediaan herbal yang sudah siap minum, perhatikan apakah produk tersebut sudah memiliki izin edar. Minimalnya ada BPOM ya, dan juga ada halal MUI. Kalau sudah itu pasti sudah terstandarisasi dari segi bahan bakunya, keamanannya itu pasti sudah terverifikasi oleh BPOM kita ya, karena sangat ketat BPOM kita untuk mengeluarkan izin suatu produk herbal. Oke, betul. Nah, kalau Mas Darius sendiri sempat nggak sih mengalami repot dan juga pusing ketika ingin memilih herbal yang ingin dikonsumsi waktu itu? Iya, seperti yang tadi aku sempat jelaskan juga ya. Awalnya mungkin dulu cukup kerepotan, tapi sekarang dengan hadirnya rangkaian produk dari Sido Muncul Natural sebagai suplemen herbal, ini salah satunya yang sedang kita bahas sekarang, sari kunyit gitu ya. Ini mengandung zat aktif yang sangat berkualitas, kurkuminoid 100 mg, dan ini bisa dikonsumsi 3 kali sehari gitu. Terus di sini juga ada rangkaian produk lainnya yang juga bentuknya adalah soft capsule ya. Ini seperti ada herbamix, sari temulawak, ada fish oil juga, ada tolak angin juga. Orang Indonesia suka banget kan minum tolak angin. Ada vitamin D3. Jadi selain suplemen herbal juga ada suplemen vitamin yang bisa membantu kita menjaga daya tahan tubuh kita, dan sangat praktis karena bentuknya sudah soft capsule. Jadi bisa dibawa traveling juga ya kalau kemana-mana. Nah, Mas Darius waktu awal-awal memutuskan untuk hidup dengan cara sehat herbal ini bagaimana awalnya? Iya, kesadaran ya, lebih ke kesadaran bahwa kita punya rutinitas yang begitu tinggi, mobilitas yang begitu tinggi, aktivitas yang mungkin butuh suplemen tambahan, sehingga aku memilih produk suplemen herbal dari Sido Muncul Natural yang memang sudah teruji secara klinis, sudah uji toksisitas juga, sudah memenuhi standar GMP, Good Manufacturing Practices gitu ya. Dan khasiatnya ini sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau dokter tadi kan menjelaskan bahwa dari bahannya aja harus sudah berkualitas, sudah baik. Masa tanamnya, masa panennya harus sesuai, harus cukup supaya kandungannya juga cukup. Nah, dalam pemrosesannya juga diproses
plus dengan fasilitas yang modern, sehingga khasiat yang ada di dalam ramuan herbal ini tetap terjaga ketika menjadi produk yang akhirnya kita konsumsi. Dan juga dengan bentuk yang sangat praktis, sudah soft capsule. Oke, tadi sehari bisa 3 kali dikonsumsi Bisa ya? dikonsumsi 3 hari, sehari 3 kali. Nah, Dok, mungkin masyarakat juga masih butuh keyakinan nih, apakah Produk sari kunyit ini ya. ketika sudah diolah menjadi kapsul begitu ya, amankah dikonsumsi setiap hari begitu? Ya, kalau dari yang saya tahu untuk kunyit ini memang sudah teruji secara empiris turun-temurun. Dan sekarang ini sudah saya baca untuk uji penelitiannya baik preklinis maupun klinis sudah banyak diujikan. Jadi kalau kunyit memang aman untuk dikonsumsi sehari-hari. Hanya saja masyarakat kadang suka was-was ya, nggak apa-apa kah dok? Sering banyak saya mendapatkan pertanyaan, kalau misalkan dikonsumsi sehari-hari. Saya bilang aman, karena itu tadi kunyit itu luar biasa khasiatnya ya, selain itu keamanannya juga sudah banyak diujikan, uji toksisitas. Jadi kalau kita bicara tentang keamanan, kita harus lihat apakah aman untuk ginjal, apakah aman untuk hepar, itu ada pengujiannya, disebut uji toksisitas gitu. Jadi kalau misalkan pemirsa di rumah mau memilih sediaan yang praktis langsung diminum, lihat ada pengujiannya. Terpercaya nggak produknya gitu ya, karena itu tadi biasanya untuk produsen yang sudah mengamalkan tadi ya GMP tadi sudah terstandar, sudah melakukan uji toksisitas. Dan kunyit ini kalau misalkan mau diminum konsumsi bisa 3 kali sehari memang, pagi siang sore, baik itu mau konsumsi bikin sendiri, diolah sendiri, maupun mau menggunakan yang sediaannya herbal gitu. Rentang dosisnya cukup lebar ya. Jadi sehari itu sekali minum bisa sampai 500 mg, kemudian kalau 3 kali berarti ya 3 kali 500 mg, itu untuk dosisnya. Kalau untuk sediaan minum langsung gimana? Bisa 3 kali 1 gelas sehari ya. Kalau misalkan masih dalam rentangan yang wajar seperti itu aman, tidak perlu khawatir meskipun diminum setiap hari. Oke, kita masih akan lanjut membicarakan mengenai khasiat dari suplemen ini, tapi pemirsa kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Didukung oleh Pemirsa, Anda kembali di Newsline, kita akan lanjutkan mengenai gaya hidup sehat dengan cara herbal. Nah, Dokter Rianti, kita kan sebentar lagi mau Ramadan, sudah mau puasa. Puasa ini kan identik dengan buka, dengan takjil manis-manis, dari gorengan, kue-kue, belum lagi es dan juga santan-santan. Nah, ini bagaimana menurut dokter? Apakah ini baik untuk lambung, untuk ke depannya gitu? Iya bener banget, karena buka puasa langsung kepikirannya apa? Gorengan. Ada tahu goreng, ada tempe goreng, ada manis, santan. Dan yang paling kita harus tahu apa? Kandungannya. Mengandung banyak sekali minyak. Kolesterol tinggi gitu, dan ternyata makan makanan yang mengandung banyak minyak, kemudian juga kolesterol tinggi, dia memicu peradangan. Nah, terutama ketika masuk lambung, kebanyakan orang tidak sadar makanan-makanan tersebut memicu peradangan di lambung. Tahu-tahu lambungnya sering perih. Makanya kalau misalkan mau mengkonsumsi itu ya tetap dengan berkesadaran ya, jangan berlebihan, tapi kalau bisa dihindari gitu. Dan mitos atau fakta gitu bahwa makanan gorengan memicu nyeri lambung itu fakta. Nah, kunyit kan juga identik dengan antiinflamasi ya dokter ya. Nah, kalau untuk mencegah masalah lambung, konsumsi yang dianjurkan seperti apa? Apalagi kalau bulan puasa ini, apakah aman diminum ketika sahur? Kan perut masih kosong tuh dok. Iya, justru ketika kita minum kunyit, bagusnya sebelum makan. Karena dia akan mengurangi proses peradangan yang ketika kita makan, entah itu masuk minyak, entah itu masuk santan ya kan. Nah, ketika kita minum kunyit, kita sedianya terlindungi. Karena kunyit itu, dia bisa mengurangi peradangan dengan cara menekan dan menghambat mediator inflamasi yang namanya NF-kB dan interleukin 8. Nah, interleukin 8 itu biasanya dia keluar ketika lambung kita mengalami peradangan. Itu istimewanya kunyit. Seringkali orang nggak paham gitu. Iya, karena rasanya jadi mungkin harus makan dulu baru bisa minum kunyit. Ternyata bisa bagus kalau ya? Misalkan minum kunyit ini sebelum sahur atau ketika mau buka puasa sebelum makan besar ya. Terus juga sebelum tidur bisa. Iya. Oke, dah kita ke Mas Darius. Mas Darius ini kan berbicara soal teknologi pengolahan kan, Mas Darius kayaknya sudah melihat ya bagaimana proses ini menjadi suplemen.
kemarin tuh ketika melihat prosesnya, apakah aman sampai akhirnya Wah, dikonsumsi? itu kalau datang ke pabriknya Sido Muncul di Semarang luar biasa, seru sekali dan semua diproses dengan sangat modern, ya, modern dan aman. Dan kita tahu bahwa produk herbal ini kan juga efek sampingnya kecil sekali atau bahkan tidak ada ya. Dan tadi juga aku udah sebutin bahwa produk-produk dari Sido Muncul Natural ini sudah memenuhi standar GMP, Good Manufacturing Practices, dan juga sudah melalui uji khasiat, uji toksisitas. Tadi dokter juga sudah menyebutkan bahwa produk herbal yang aman itu sudah harus melalui uji toksisitas dan sudah melalui uji laboratorium dengan ISO, standar ISO yang begitu tinggi, dan tentunya sudah dinyatakan halal oleh MUI. Jadi sangat aman untuk dikonsumsi. Nah, terkait dengan bulan Ramadan yang sebentar lagi datang untuk saudara-saudara umat muslim, tentunya ini juga sari kunyit, suplemen herbal dari Sido Muncul Natural ini juga sangat bagus untuk melindungi lambung kita supaya puasanya juga bisa berjalan dengan lebih baik. Dokter tadi juga sudah jelaskan bahwa sebelum sahur atau saat sahur, saat berbuka puasa, dan sebelum tidur itu adalah momen yang paling pas untuk mengkonsumsi sari kunyit suplemen herbal dari Sido Muncul Natural. Oke, berarti nggak usah khawatir untuk mengonsumsi ini ya. Nah, dok, ini menjelang Ramadan, apa tips-tips untuk menjaga kesehatan tubuh? Ya, biar kita tetap fit, bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ya sampai selesai, setidaknya kita bisa ingat ya pola makan kita. Hindari tadi, kurangi malah, jangan tiba-tiba buka puasa dengan goreng-gorengan gitu ya, yang ternyata minyaknya bisa memicu peradangan. Kemudian, gak ada salahnya kita tambah stamina dengan meminum suplemen-suplemen yang berkhasiat ya. Kalau misalkan kita tahu bahwa tadi herbal itu luar biasa, karena selain ternyata misalkan niatnya untuk sakit lambung biar nggak sakit, minum kunyit kan di masyarakat identik ya. Kunyit itu dengan nyeri lambung, obatnya adalah kunyit. Ternyata enggak, dia bisa meningkatkan daya tahan tubuh juga. Dia juga bisa mengurangi resiko kanker ya. Kemudian juga antioksidan tinggi, nah itu dia. Nggak ada salahnya kok menambah, membooster imunitas kita dengan suplemen herbal di samping dengan menu makan yang sehat dan seimbang. Kemudian minumnya harus terhidrasi dengan baik ya. Kalau bisa sebelum buka puasa ya, setelah kita makan makanan yang pembuka, terus kemudian minum tetap ya setidaknya ada 8 gelas sampai 12, tapi dicicil, jangan langsung diminum semuanya gitu kan. Jadi 2 gelas ketika buka, 2 gelas sebelum kita makan besar, kemudian ketika sebelum tidur, dan sebelum kita menutup makan sahur kita. Gitu. Kemudian pola aktivitas, usahakan kita bergerak gitu, jangan mager ketika berpuasa karena lemas, 30 menit lah sehari cukup. Ya, kan pola tidur terakhir. Ya. Berarti kuncinya konsumsi di sahur dijaga, dan ketika buka juga jangan kalah begitu ya dok ya. Oke, baik, terima kasih Dokter Rianti Maharani dan juga Mas Darius Natya sudah bergabung bersama kami dalam Newsline. Semoga sehat selalu. Terima kasih Gemma. Dan pemirsa, demikian Newsline untuk hari ini. Saya Gemma Tanjung, terima kasih dan sampai jumpa.